Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus Starbucks. Boleh di next? Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri Labiba, lalu ada India Widyadana, ada Agung Setiabudi, lalu ada Muhammad Sadam, dan yang terakhir ada Bella Wia. Oke, untuk latar belakang perusahaannya sendiri, Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle oleh William Baldwin, Gordon Buffer, dan juga Ziv Zigel sebagai toko kopi kecil yang menjual biji kopi Arabica kepada pasar niche eh, yang dimana pasar tersebut merupakan pecinta kopi. Namun perusahaan mengalami transformasi besar ketika Howard Schultz bergabung dengan tim pemasaran pada tahun eh, 1982. Lalu Schultz ini terinspirasi oleh budaya kopi di Italia, khususnya peran bar espresso, di mana di kehidupan sosial sehari-hari orang Italia itu kebiasaannya meminum kopi espresso. Lalu setelah meyakinkan perusahaan, akhirnya Schultz membuka bar espresso di toko situ mereka dengan visinya itu untuk menciptakan rantai kedai kopi yang menjadi tempat ketiga untuk orang Amerika, yang dimana pada zaman itu orang Amerika itu cuma punya dua tempat utama, yaitu rumah dan juga tempat kerja. Lalu dengan kepemilikan Spurs ini, Starbucks tumbuh pesat, membuka banyak gerai baru, lalu juga menawarkan biji kopi utuh dan minuman kopi dengan harga premium. Pada tahun 1992, perusahaan mulai memasuki bursa saham dan mampu untuk bersaing sama toko-toko kopi yang sebelumnya gitu. Lalu Starbucks menjelma menjadi merek kopi spesial yang yang terkemuka di Amerika Utara dan juga di dunia. Boleh di next? Untuk proposisi nilai Starbucks ini berfokus pada life life coffee yang bertujuan untuk menjaga budaya kopi nasional tetap hidup, yang dimana strateginya termasuk menciptakan aspek pengalaman seputar konsumsi kopi, lalu mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu di sini ada 3 komponen dalam strategi experiential brandingnya. Yang pertama itu kopi. Starbucks menekankan pada penawaran kopi dengan kualitas tinggi yang bersumber dari seluruh dunia, lalu mengendalikannya sebagai besar rantai pasokan. Jadi Starbucks ini yang mengendalikan pasar kopi pada saat itu. Lalu yang kedua, layanan. Layanan pelanggan merupakan komponen kunci yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap pelanggan. Dan yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer jadi atmosfer di Starbucks ini yang berfokus untuk menciptakan suasana yang mengundang orang datang ke toko lalu mendorong pelanggan untuk tetap tinggal dan menikmati kopi mereka. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada channel distribution atau saluran distribusi Starbucks. Jadi persebaran toko Starbucks itu hampir semua gerai Starbucks di Amerika Utara adalah toko yang dioperasikan perusahaan yang berlokasi di lokasi dengan lalu lintas tinggi dan visibilitas tinggi. Jadi emang Starbucks itu menargetkan tempat-tempat yang emang produktif dan kayak pergerakannya itu tinggi gitu. Jadi kayak pusat retail, gedung perkantoran, dan juga kampus universitas. Mungkin kalau di Indonesia sendiri bisa kayak diadaptasi jadi kayak pusat retail kayak shopping mall gitu-gitu. Nah, persebaran produk Starbucks sendiri, jadi campuran produk itu cenderung bervariasi, tergantung sama ukuran dan lokasi toko. Jadi kan ada yang emang ada cuman jual kopi aja karena tempatnya kecil, dan juga ada yang jualnya itu kayak banyak gitu kan, kayak ada makanan kayak kue kering atau soda, jus, terus juga Starbucks juga jual aksesoris dan perlengkapan yang berhubungan sama kopi, kayak tumbler, CD musik, permainan, dan juga barang-barang musiman gitu. Jadi kalau misalnya kayak Christmas ataupun hari raya atau hari-hari lain, biasanya Starbucks mengeluarkan barang yang emang bersifatnya musiman. Nah, bisa dilihat sendiri percent of sales-nya itu ada di gambar. Jadi
Starbucks itu mempunyai keuntungan sebanyak 77% paling banyak itu dari minuman-minumannya. Jadi minuman kopi. Terus ada 13% dari makanannya, terus juga 6% dari penjualan biji kopi utuh, dan 4% penjualannya itu dari equipment dan aksesoris gitu. Jadi kayak barang-barang tumbler dan lain-lainnya itu persen of sales-nya ada di 4%. Bisa dilihat juga minuman itu menyumbang persentase terbesar di Starbucks, which is 77%. Nah, hal ini tuh mencerminkan perubahan dibandingkan 10 tahun sebelumnya, karena 10 tahun sebelumnya itu separuh pendapatan Starbucks itu dari kopi biji utuh. Jadi selama 10 tahun ternyata Starbucks akhirnya lebih cenderung untuk menjual minuman kopi. Nah, selanjutnya ada specialty operation Starbucks. Jadi selain itu, Starbucks juga menjual kopi produk itu melalui saluran retail yang tidak dioperasikan oleh perusahaan. Jadi biasanya ini tuh disebut specialty operation atau operasi khusus. Nah, ini sendiri specialty operation ini itu menyumbang 15% dari pendapatan bersih Starbucks. Jadi sekitar 27% dari pendapatan ini itu berasal dari rekening jasa makanan di Amerika Utara, yaitu penjualan biji kopi utuh dan kopi bubuk ke hotel, maskapai penerbangan, restoran, dan juga sejenisnya. Nah, sedangkan 18%-nya itu berasal dari izin toko retail dalam negeri yang di Amerika Utara hanya diberikan jika tidak ada cara lain untuk mendapatkan akses terhadap ruang retail yang diinginkan. Jadi contohnya kayak bandara, kayak gitu-gitu. Nah, 55% sisanya itu dari pendapatan produk khusus berasal dari berbagai sumber, termasuk toko berlisensi internasional, toko kelontong, dan juga klub gudang. Jadi, kalau klub gudang ini, Kraft Foods itu menangani pemasaran dan distribusi Starbucks di saluran ini. Terus juga penjualan online dan juga pesanan lewat pos. Nah, selain itu, Starbucks juga memiliki usaha gabungan atau usaha patungan dengan Pepsi Cola untuk mendistribusikan minuman frappuccino-nya yang dalam kemasan. Jadi kan kalau di Indomaret gitu kan ada kan Starbucks yang dalam kaleng frappuccino-nya itu. Nah, itu Starbucks itu patungan sama Pepsi Cola. Terus juga untuk es krim, Starbucks juga partneran sama Dreyer's Grand Ice Cream untuk mendistribusikan es krim premium. Oke, selanjutnya ada Starbucks Partner atau mitra Starbucks. Jadi, kalau di Starbucks, partner ini sebenarnya disebut untuk karyawan mereka. Jadi, semua karyawan Starbucks itu disebutnya partner. Nah, perusahaan ini memperkerjakan 60.000 mitra di seluruh dunia atau 60.000 karyawan di seluruh dunia. Nah, sekitar 50.000 diantaranya itu ada di Amerika Utara dan sebagian besar adalah karyawan berupah per jam atau bisa disebutnya barista. Nah, Starbucks sendiri memegang kokoh pemikiran kalau misalnya kepuasan partner sama dengan kepuasan pelanggan, which is kepuasan karyawan sama dengan kepuasan pelanggan. Jadi Starbucks uh, sangat-sangat nge-treat karyawannya itu dengan baik gitu. Nah, dari kepercayaan tersebut, tingkat kepuasan partner atau karyawan Starbucks itu secara konsisten berada pada kisaran 80 sampai 90%. Nah, ini tuh jauh di atas norma industri. Starbucks juga memiliki salah satu tingkat pergantian karyawan terendah di industrinya, which is hanya 70%, dibandingkan dengan rata-rata industri makanan fast food lainnya atau cepat saji yang lainnya itu mencapai 300%. Nah, untuk mencapai tujuan ini, perusahaan itu mendorong promosi dalam jajarannya sendiri. Jadi sekitar 70% manajer toko perusahaan itu adalah mantan barista dan sekitar 60% manajer distrik adalah mantan manajer toko. Jadi Starbucks emang mengedepankan promosi di jajarannya gitu. Jadi uh, dari partnernya Starbucks sendiri atau karyawannya sendiri, Starbucks sendiri itu bisa mengalami peningkatan karir secara signifikan dan um, secara tepat gitu. Nah, faktanya setelah dipekerjakan, semua eksekutif senior itu tetap harus dilatih dan juga
berhasil sebagai barista sebelum diizinkan menduduki posisi mereka di kantor pusat perusahaan. Kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa di next oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada tagline bahwa Starbucks itu menyerbu dunia dengan kopi. Jadi tujuan utama dari Starbucks adalah perusahaan yang menjadikan merek yang paling dikenal dan dihormati di dunia dalam dunia perkopian. Terus tujuan Starbucks juga sangat ambisius, yaitu untuk memerlukan strategi pertumbuhan yang agresif di bidangnya. Oke, selanjutnya di sini kita membahas tentang fokus Starbucks dalam memberikan layanan. Jadi Starbucks ini memiliki dua pelatihan yang harus dialami atau harus dilatih dulu sebelum menjadi karyawan dari Starbucks. Jadi ada dua, yaitu ada hard skill dan ada soft skill. Jadi tipe pertama berfokus pada hard skill, ya seperti yang kita tahu bahwa Starbucks biasanya memiliki minuman yang diracik khusus sendiri. Jadi karyawannya juga harus mahir dalam menggunakan mesin kasir atau meracik minuman. Juga karyawannya biasanya harus dilatih terlebih dahulu dalam membuat beberapa resepi yang di-customize oleh konsumennya sendiri. Lalu yang kedua itu soft skill, yaitu secara eksplisit mengajarkan untuk terhubung dengan pelanggan. Jadi karyawan Starbucks juga nggak cuma diajarin hard skill-nya aja untuk buat kopi dan pakai kasir, hal-hal yang praktikal, tapi dia juga diajarin untuk bisa melayani konsumen dengan baik gitu, dengan caranya menyambut antusias konsumen di toko, menjalin kontak mata, tersenyum, dan mencoba mengingat nama dan pesanan mereka jika mereka merupakan pelanggan tetap yang terus membeli kopi Starbucks pada toko tersebut. Boleh di next. Oke, di sini kita ada beberapa kompetisi dari Starbucks. Pertama itu ada Caribou Coffee, berbasis di Minneapolis, yang telah mengoperasikan lebih dari 200 toko di 9 negara bagian di Amerika. Mereka juga membedakan dirinya dalam lingkungan toko. Mereka menawarkan ambience Eropa kelas atas seperti penginapan pada Alaska. Jadi Caribou Coffee juga ini merupakan saingan Starbucks karena mereka menawarkan ambience yang serupa dengan Starbucks namun memiliki khas yang sendiri. Lalu selanjutnya ada Dunkin Donuts. Dunkin Donuts juga telah mengoperasikan lebih dari 3.700 toko di 38 negara bagian di Amerika. Jadi Dunkin Donuts ini mengaitkan separuh penjualannya dengan kopi, dan dalam beberapa tahun terakhir mulai menawarkan kopi rasa dan alternatif non-kopi. Jadi memang Dunkin Donuts ini awalnya fokus terhadap donatnya, tapi inovasinya terus berkembang. Biasanya mereka buat bundle antara donat sama kopi, jadi banyak juga konsumen yang tertarik untuk mencoba kopinya dan mencoba minuman alternatif non kopi yang mereka miliki. Lalu kompetisi yang terakhir ada dari Peet's Coffee and Tea. Mereka berbasis di California dan telah mengoperasikan sekitar 70 toko di 5 negara bagian lebih di Amerika. Terus lebih dari 60% pendapatan Peet's berasal dari penjualan keseluruhan kacang polong mereka. Strategi Peet's adalah membangun merek super premium dengan menawarkan kopi paling segar di pasar. Jadi mereka juga bersaing dengan Starbucks secara rasa dan kualitas yang dihadirkan oleh Peet's Coffee and Tea. Boleh next? Oke, di sini juga ada mengukur kinerja layanan. Jadi Starbucks selain menyediakan pelayanan atau menyediakan training buat karyawannya, mereka juga mengukur kinerja layanan karyawannya. Jadi Starbucks juga bisa melacak kinerja layanan menggunakan berbagai metrik, termasuk laporan status bulanan dan daftar periksa yang dilaporkan sendiri. Jadi pertama biasanya yang diperhatikan adalah layanannya. Apakah mitra pendaftaran Pak menyapa secara lisan pelanggan gitu. Jadi kayak pelayanan si karyawannya gimana? Apakah pas konsumen datang apakah disapa, apakah dengan ramah, apakah dengan pertanyaan yang bisa membangun mood dari konsumennya. Lalu selanjutnya metrik selanjutnya yang diukur oleh Starbucks terhadap toko-toko franchise-nya adalah kebersihannya. Apakah tokonya bersih? Bagaimana alat perhitungannya atau alat penunjuk menunya dan toiletnya? Bagaimana si kafe-kafe Starbucks ini atau toko-toko Starbucks ini mengutamakan kebersihan agar konsumen akan jauh lebih nyaman. Lalu selanjutnya dari kualitas produk.
biasanya Starbucks juga meninjau toko-tokonya itu apakah pesanan diisi secara akurat gitu. Terus apakah suhu minuman berada dalam kisaran tersebut, apakah minuman disajikan dengan benar. Jadi mereka juga menilai gimana sih pesanan disajikan kepada konsumen, terus suhu minumannya, atau mungkin racikan-racikan yang mereka miliki, apakah sudah tepat atau belum gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kecepatan layanan. Starbucks juga menilai toko-tokonya tuh seberapa cepat dalam melayani konsumen gitu. Sehingga mereka juga sering mempertanyakan dalam pertanyaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menunggu, karena kecepatan uh, penyajian kopi ini sangat penting untuk konsumen gitu, karena konsumen Starbucks rata-rata merupakan orang yang sibuk bekerja apalagi pada pagi hari, jadi mereka butuh pelayanan yang cukup cepat. Oke, selanjutnya ekspansi retail. Sejak berdirinya Starbucks sudah mengalami banyak perubahan ya. Seperti sekarang itu Starbucks sudah memiliki hampir sepertiga dari kafe di Amerika. Namun perusahaan ini memiliki rencana untuk membuka gerai sebanyak 525 gerai di Amerika Utara pada tahun 2003. Serta saat ini sudah 225 gerai berlisensi. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa Starbucks bisa berkembang pesat itu karena hal percaya bahwa tidak ada alasan bagi Amerika Utara untuk tidak dapat berkembang hingga setidaknya 10.000 gerai. Yang mana ini merupakan tujuan yang sangat ambisius dan mungkin saja bisa dicapai oleh Starbucks untuk beberapa masa ke depan. Nah, ini berikut adalah cuplikan tabel testimoni dari pelanggan. Yang pertama itu adalah service, yang mana angka 95 itu yang tertinggi. Bisa lihat perkembangannya cukup positif ya, yang darinya 91 sampai akhirnya menunjukkan angka 94, yang mana ini sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Starbucks sudah sangat baik. Nah, selanjutnya ada kebersihan. Sama seperti service, grafik kebersihan ini menunjukkan angka positif, yang mana yang awalnya dari 90 meningkat menjadi 92, yang mana sudah dipastikan bahwa kebersihan di Starbucks itu sudah terjamin kualitasnya. Yang ketiga itu ada kualitas produk, yang mana ini juga menunjukkan angka positif ya, walaupun sempat turun di angka 90, tapi hasilnya ini melesat menjadi angka ke 92. Yang terakhir itu ada waktu tunggu. Yang paling atas itu waktu terlama itu 4 menit. Starbucks ini sudah mengalami percepatan pekerjaan. Mana dari waktu 3 menit 40 detik turun menjadi setidaknya 3 menit saja untuk menunggu waktu produk disiapkan. Yang mana ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena semuanya menunjukkan angka positif. Nah, selanjutnya rencana pertumbuhan optimis perusahaan berdasarkan yang pertama, konsumsi kopi meningkat di Amerika Serikat setelah beberapa tahun mengalami penurunan. Lebih dari 109 juta orang sekarang minum kopi setiap hari, dan tambahan 52 juta orang minum kopi secara gelegar atau secara semaunya aja. Yang kedua itu masih ada 8 negara bagian di Amerika Serikat yang tidak memiliki satupun Starbucks. Bahkan perusahaan hanya berada di 150 dari sekitar 300 area statistik metropolitan di negara itu. Yang mana ini masih menjadi PR untuk Starbucks agar menambah gerai retailnya. Yang ketiga itu perusahaan percaya bahwa jauh dari mencapai tingkat saturasi di banyak pasar yang ada di Tenggara, misalnya hanya baru ada satu toko untuk setiap 110 orang, yang mana ini bisa terus bertambah seiring berjalannya waktu. Boleh di next. Oke, ini adalah grafik pemakai kopi tradisional dan spesial kopi. Yang bisa dilihat di tahun 2000 itu masih sekitar 73% orang masih memakai kopi tradisional. Sedangkan hanya 27% orang yang memakai spesial kopi, dan Starbucks sendiri berhasil memasarkan kopi spesial sebanyak 38%. Sedangkan di tahun 2002 itu angkanya menurun, tradisional kopi hanya dikonsumsi sebanyak 69%, dan 31% sisanya itu special coffee. Yang mana Starbucks sudah berhasil memasarkan special coffee mereka sebanyak 42%. Sedangkan di tahun 2005 terakhir ini, traditional coffee itu
meningkat drastis, yaitu 59% saja. Sedangkan special coffee sudah mencapai angka 41%. Di mana pada saat itu Starbucks sudah berhasil memasarkan special coffee mereka sebanyak 50%. Ketika memilih lokasi bisnis retail baru, mempertimbangkan sejumlah kriteria ketersediaan real estate yang menarik. Setelah keputusan diambil untuk melanjutkan dengan lokasi, perusahaan membangun dan membuka toko baru dalam waktu tenggat setidaknya 16 minggu. Toko baru biasanya menghasilkan sekitar $61.000 penjualan selama tahun pertama, yang mana ini bisa terus meningkat jika ada perubahan dan aspek pemasaran yang sesuai. Dan berikutnya ada inovasi produk. Produk-produk baru yang diluncurkan secara berkala, misalnya Starbucks memperkenalkan setidaknya satu minuman panas setiap musim liburan. Ini dianggap sebagai salah satu faktor paling signifikan dalam pertumbuhan penjualan Starbucks. Yang mana ini bisa menjadi target marketing karena di musim liburan orang cenderung membeli kopi panas, coklat panas, dan lain sebagainya. Proses pengembangan produk baru umumnya beroperasi pada siklus 12 hingga 18 bulan. Selama periode ini, tim peneliti dan pengembangan atau R&D internal meneliti formalitas produk, menjalankan kelompok fokus, dan melakukan eksperimen di toko dan uji pasar. Salah satu inovasi yang paling sukses dari perusahaan adalah pengenalan Frappuccino pada tahun 1995 yang lalu, yang mana didasar pada kopi dan non-kopi yang mendorong penjualan toko yang sama, terutama dengan meningkatkan lalu lintas selama jam-jam dan puncak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu mengenai inovasi pelayanan. Di sini Starbucks ini meluncurkan inovasi non-produk berupa kartu prabayar yang dapat digeser, seperti yang kita lihat pada gambar ilustrasi di sini. Di mana peluncuran ini itu saat itu dianggap inovasi yang penting untuk oleh CEO Starbucks saat itu, yaitu Howard Schultz, di mana kartu ini bisa digunakan untuk membayar di semua gerai Starbucks yang berlokasi di perusahaan di Amerika Utara. Penerimaan kartu ini sangat positif, di mana bahkan dalam waktu kurang dari setahun sudah sekitar 6 juta kartu ini telah diterbitkan, dan aktivasi awalnya itu bernilai sangat besar, yaitu mencapai 160 juta US dollar saat itu. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa jika pelanggan Starbucks memiliki kartu ini cenderung berkunjung lebih sering gitu dibanding yang tidak memiliki kartu. Selain itu, kartu ini juga memberikan keuntungan lain bagi Starbucks, di mana menurut salah seorang petinggi di Starbucks, dia mengatakan bahwa kartu yang diberikan sebagai hadiah ini membuat penerima hadiah tersebut itu menjadi pelanggan baru bagi Starbucks. Selain itu, dengan adanya hal ini, Starbucks juga dapat mengumpulkan banyak data melalui transaksi pelanggan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Nah, inovasi selanjutnya yang dilakukan oleh Starbucks juga, di mana Starbucks ini memunculkan layanan terbaru Starbucks, yaitu layanan internet nirkabel G-Mobile Hotspot yang diluncurkan pada Agustus tahun 2002, di mana layanan ini menawarkan akses internet berkecepatan tinggi, yaitu ada 2.000 gerai di Amerika dengan total biaya sekitar 50 US dollar per bulannya saat itu. Dan untuk di saat sekarang ini, Starbucks juga menghadirkan inovasi-inovasi lainnya, yaitu mulai dari Starbucks Rewards, di mana Starbucks ini menawarkan program loyalitas kepada yang memiliki berbagai keuntungan, mulai dari minuman gratis, lalu isi ulang gratis, ataupun menu ke dalam akses ke dalam menu khusus. Selain itu ada juga mobile order and pay dan juga Starbucks Deliver, di mana pelanggan memungkinkan untuk memesan dan membayar minuman yang mereka pesan itu di aplikasi, dan juga itu bisa kita ambil di toko ataupun kita meminta pengantaran langsung gitu ke rumah atau ke kantor. Lalu selanjutnya Starbucks juga memiliki inovasi berupa Starbucks
research stories, di mana gerai Starbucks ini menawarkan pengalaman unik dengan kopi spesial dan juga menu eksklusifnya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi kelemahan dalam strategi pemasaran Starbucks yang padahal terkenal begitu efektif, tapi justru masih ada kelemahan di dalamnya. Yang pertama yaitu Starbucks ini dikenal dengan pemasarannya yang hebat, tetapi justru tim pemasaran strategis justru tidak memiliki tim pemasaran strategis yang terpusat, di mana departemennya justru terpisah-pisah, di mana tim riset pemasaran dengan tim pengembangan produk justru ada di divisi yang terpisah, dan juga divisi lainnya di dalam pemasaran yang terpisah. Selain itu, di Starbucks juga tanggung jawabnya terdesentralisasi, di mana struktur ini membebankan tanggung jawab pemasaran kepada semua eksekutif senior, sehingga ada kesenjangan antara yang senior dengan yang juniornya, gitu. Lalu Starbucks yang selanjutnya, Starbucks ini unggul dalam mengumpulkan data pasar, kita tahu, tetapi justru kesulitan dalam mengambil keputusan dalam mengelola data tersebut untuk mengambil keputusan yang strategis. Next, di sini kita lihat ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, seperti Starbucks brand meaning, the changes customer behavior, dan juga customer segmentation. Ini juga menjadi potensi kelemahan di dalam strategi pemasaran bagi Starbucks. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ke pembahasan ya, satu persatu. Yang pertama yaitu dari Starbucks brand meaning. Nah, dalam hal ini, Starbucks ini mengalami masalah dalam hal citra merek mereka, di mana kurangnya diferensiasi. Nah, meskipun memiliki banyak gerai, jadi Starbucks itu tidak dianggap unik dibandingkan dengan jaringan kopi kecil lainnya di mata konsumen dari kopi gitu. Di mata konsumen penikmat kopi. Terus konsumen ini hanya melihat banyaknya jumlah gerai dari Starbucks ini, namun tidak ada perbedaan yang jelas antara Starbucks dengan kopi-kopi lainnya gitu menurut mereka. Lalu persepsi merek yang berubah, yang cenderung justru mengarah ke arah yang negatif, di mana semakin banyak pelanggan yang merasa bahwa Starbucks ini lebih menawarkan, lebih mengutamakan keuntungan dan ekspansi daripada hal-hal lainnya. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada the changes customer, di mana pelanggan Starbucks ini berubah, di mana pelanggan barunya ini cenderung lebih muda, lalu tingkat pendidikannya juga rendah, dan juga tingkat penghasilannya lebih rendah dibanding pelanggan lamanya. Lalu pelanggan baru ini juga mengunjungi Starbucks lebih jarang begitu, dan memiliki persepsi yang jauh berbeda terhadap merek Starbucks dibandingkan pelanggan lamanya. Nah, meskipun hal tersebut terjadi, justru pelanggan inti Starbucks ini yang selama ini dikenal sebagai orang-orang mapan, pendidikan tinggi, pekerja kantoran, yang sebagian besarnya perempuan yang berusia 24 sampai 44 tahun, justru mulai meluas begitu untuk pelanggan intinya ini. Nah, seperti contohnya di California Selatan ini ada beberapa gerai Starbucks yang memiliki banyak pelanggan intinya. Lalu di Florida ada gerai yang melayani pelanggan Kuba Amerika yang merupakan pelanggan inti juga begitu. Dengan hal ini justru menjadi dasar gitu, dari Starbucks saat ini, yang dimana Starbucks itu dikenal untuk kalangan elit gitu kan, dimana hal inilah yang memunculkan hal tersebut gitu. Dari sinilah berawalnya hal tersebut. Oke, next, selanjutnya ada customer behavior, dimana justru singkatnya dalam hal ini, meskipun pola penggunaan gerai Starbucks ini serupa di antar lokasinya, tetapi ada perbedaan yang signifikan dalam frekuensi kunjungan pelanggan. Sebagian besar pelanggan yang datang ini sering, namun sebagian lainnya juga hanya berkunjung beberapa kali dalam sebulan. Kebiasaan pelanggan ini hampir sama gitu di setiap kedainya. Nah, di sini ada perbedaan antara independen dan usaha independen untuk di bidang kopi dengan Starbucks, di mana Starbucks lebih
menjadi tren dan juga lebih menjadi tempat yang nyaman untuk bercengkrama, untuk berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga. Okay, next, ada customer satisfaction. Di sini diketahui bahwa skor kepuasan Starbucks ini tinggi berdasarkan penilaian customer snapshot, namun justru ternyata malah mereka ini belum memenuhi harapan pelanggannya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut Day, salah satu tadi sudah dijelaskan sebagai salah satu petinggi di Starbucks saat itu, mengatakan bahwasanya kesenjangan kepuasan pelanggan ini disebabkan oleh adanya kesenjangan pelayanan. Artinya skor Starbucks pada atribut pelayanan itu tidak memenuhi harapan pelanggannya. Bahkan ketika mereka melakukan survei, ini bahkan ketika mereka melakukan survei kepada pelanggan untuk mengetahui hal apa yang harus dilakukan agar mereka lebih merasa dihargai gitu oleh Starbucks ini, dan ternyata jawaban yang paling sering muncul ialah tentang peningkatan pelayanan. Jadi di sini hal yang sangat ditekankan yaitu kurangnya pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen yang harus diberikan oleh Starbucks ini. Oke, kita next. Nah, di sini ada pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi Starbucks setelah hasil riset yang tadi, gitu, yang dimana customer ini merasa pelayanannya kurang gitu dari Starbucks. Dimana di sini ada bahkan saat masalah ini terjadi, bahkan ada usulan yang kontroversi saat itu, yaitu dengan menambahkan 20 jam kerja per minggu setiap gerainya dengan biaya tambahan 40 juta US dollar per tahun, yang kebijakan ini saat itu memiliki penolakan penolakan yang besar secara internal begitu. Dan Day tadi sering juga kita sebut Day ini dia berpendapat bahwa kita perlu mereka sebagai pihak Starbucks ini perlu menambah karyawan yang seharusnya dilihat karyawan ini sebagai investasi yang berorientasi kepada pelanggan, gitu. Bukan sekedar biaya tambahan. Jadi menurutnya hal ini dapat justru meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya berdampak positif bagi profit perusahaan. Day ini ingin menurunkan waktu pelayanannya menjadi rata-rata 3 menit di semua gerainya. Kapanpun itu waktunya gitu saat mereka buka. Dengan peningkatan kemuasan pelayanan dan juga efisiensi pelayanan, saya yakin bahwa target penjualan mingguan itu dapat meningkat pesat gitu untuk penjualan Starbucks ini. Dan tugas Day ini menyadari bahwa Starbucks telah lalai terhadap kepuasan pelanggannya. Mereka terlalu berfokus pada membangun merek dan mengenalkan produk baru, sehingga melupakan pentingnya kepuasan pelanggan untuk pertumbuhan bisnis mereka. Di mana tantangan di ini ialah meyakinkan para pemimpin saat itu bahwa investasi kepuasan pelanggan dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, akhirnya di sini setelah kebijakan itu, kita lihat di sini ada tabel yang menyatakan bahwa presentasi untuk pelanggan baru, pelanggan yang pertama kali datang di Starbucks itu meningkat pesat di sini setelah adanya kebijakan tersebut. Lalu di sini kita lihat di sebelah kiri, di mana presentasi transaksinya juga meningkat pesat gitu dalam 8 bulan terakhir saat itu mencapai 62%. Lalu peningkatan jumlah pelanggan baru juga di sebelah kanan tabel atas kita bisa lihat di situ ada peningkatan besar dalam jumlah pelanggan barunya. Lalu di bawahnya kita lihat di mana kepuasan pelanggan juga meningkat pesat di sini.
Ini merupakan hal yang sangat baik mm, bagi Starbucks. Lalu ada tabel lainnya juga di sini ada kita lihat di sebelah kiri itu ada aspek-aspek yang menyebabkan kepuasan pelanggan. Di sini yang nomor satu di sini ada kebersihan toko yang dikenal sangat luar biasa. Di sini 83% berdasarkan survei. Lalu ada kenyamanan itu 77% yang menjadi aspek utama eh, mereka memilih Starbucks di sini. Lalu di sini ada perasaan customer terkait yang value pertanyaan perasaan dari customer Starbucks di sini, di mana di sini ada 34% untuk improvement kepada servisnya begitu. Yang tadi telah akhirnya dapat diselesaikan begitu dengan penambahan jumlah karyawan. Nah, oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.